Mirip itu kan tidak sama dengan berbeda. Walaupun mirip. Mirip itu tidak sama, maka jangan disamakan. Jangan sampai anggap sepele nih. Ah, abidun aja deh. Kalau dibaca abidun kayaknya lebih ribet, nggak bisa. Baca Quran kan nggak bisa gimana kita, ya, gitu. Abidun bukan abidun. Nah, gimana caranya agar bunyi ain kita ini tidak melipir berubah menjadi huruf hamzah? Caranya, kenali betul-betul dulu huruf ainnya. Takutnya kita baru kenal bentuk, tapi kita betul-betul belum kenal bunyi. Nah, setiap huruf hijaiyah, biar dia bisa lebih sesuai dengan bunyinya, maka lafalkanlah dia dari makhrajnya. Makhraj itu apa teman-teman? Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar huruf ain emang di mana? Tempat keluar huruf ain itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Dalam istilah tajwidnya namanya wastul halki. Teman-teman nggak hafal istilah nggak apa-apa, tapi cara bacanya bener. Ya, namanya dilafalkan dari tenggorokan tengah. Di mana itu? Di sini. Ya, lihat titik berwarna putih di sini. Ya, jadi dalam membaca Quran itu tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, sahabatku, kawan-kawanku. Ya, ada tenggorokan tengah yaitu huruf ain, ada tenggorokan pangkal, ada tenggorokan luar atau tenggorokan ujung. Nah, ain itu harus dari sini. Nah, sekarang kenapa banyak orang melafalkan huruf ain berubah menjadi huruf hamzah? Karena huruf hamzah itu bukan dari tengah tenggorokan. Ya, bukan dari tengah tenggorokan. Hamzah itu dilafalkan nih. Kita lihat ya di buku. Ini saya lupa. Saya izin pakai buku saya ya. Nah, ini yang saya pakai, ini buku yang saya tulis sendiri. Nah, kalau makhraj huruf hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Nih kita lihat gambarnya. Beda nggak? Kalau tadi ain di mana? Kalau ain itu di sini. Nah, di tengah tenggorokan. Kalau hamzah itu dia lebih ke bawah, lebih ke pangkal, lebih ke dalam. Tuh. Beda ya? Nah, beda kan teman-teman? Antara ain, set, maaf salah. Yang ini ain, nah ya. Yang ini hamzah. Nah, gitu. Teman-teman harus rasakan betul-betul huruf ain ini bukan di sini, tapi di sini. Sehingga nanti pada prakteknya, kalau teman-teman merasakan bunyi bunyi ain teman-teman masih jadi hamzah, abidun, abidun, berarti tandanya teman-teman melafalkan terlalu ke dalam. Nah terlalu ke sini. Yang saya tunjuk nih, terlalu ke sini. Harusnya naikin sedikit. Abidun, abidun. Kalau masih kerasa hamzah, abidun itu berarti masih terlalu ke dalam, masih terlalu ke bawah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, paham sampai sini? Ya, oke. Nah, sekarang saya sudah tahu, Bang, huruf ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Tapi kenapa ya bunyinya masih kayak hamzah? Oke, saya coba izin kasih tambahan tips dan trik yang saya coba upayakan ketika saya belajar huruf ain. Jadi gini teman-teman, saya selalu membayangkan huruf ain itu dilafalkan harus lebih kuat nekennya. Atau saya bahasa kitanya kita sebut dengan lebih ngeden. Tahu ngeden? Tekan lagi. Lebih keluar lagi. Kalau hamzah kan nggak terlalu harus neken ya. Ringan aja hamzah. Abidun. Tapi kalau ain dia lebih neken kuat. Abidun. Tekan lebih kuat. Ya, lebih ngeden lagi. Ya, insya Allah dengan menekan huruf ain lebih ngeden, insya Allah dia nggak akan jatuh ke hamzah, tapi dia akan melipir lebih ke tengah tenggorokan. Ya, nggak akan jadi hamzah tapi a. Ya, oke. Sekarang saya coba izin bantu teman-teman latihan. Ya, dari pola latihan tunggal ini. Oke, jadi dibacanya bukan a, i, u, tapi kita baca ai, au. Nah, ai, au. Nah, gitu. Kalau ditutup hidung gimana Ustadz? Nanti kita bahas. Yang penting teman-teman bisa membedakan dulu makhraj ain dan hamzah. Karena ini sering kali terjadi. Oke, sekarang yang penting teman-teman bisa membedakan bunyi dulu ya. Oke, misalnya saya ganti ya ke kalimat yang mana? Ke kalimat yang ini. Kalimatnya pendek. Fokus kita masih di huruf ain. Ya. Sekarang teman-teman tolong cek ya, apakah bacaan ain saya salah atau benar? Nanti tolong respon di kolom komentar. Kalau salah, komen salah.
Kalau benar, boleh komen benar. Oke, kita mulai. Ilma. Ilma. Kira-kira bacaan ain yang barusan itu salah atau benar? Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Ilma. Ilma. Salah atau benar? Bacaan yang barusan salah ya. Karena yang kita baca itu huruf hamzah. Sedangkan ini huruf ain. Semestinya lebih neken lagi dari tengah tenggorokan. Jadi bukan ilma, bacaan yang tadi salah, semestinya ilma. Ilma. Ilma gitu. Ya. Pelan-pelan dikenali bunyinya. Karena kalau teman-teman nggak kenal bunyi, bagaimana teman-teman bisa berlatih? Apa yang dituju kalau nggak tahu bunyinya? Ya. Selain teman-teman nanti talakikan kepada seorang guru untuk memastikan teman-teman bacaannya tepat atau tidak. Oke, sekarang kita coba lagi. Satu lagi ya. Oke, di kalimat ini fokus masih pada huruf ain berharokat. Sekarang mode pertanyaannya adalah pilihan ganda. Teman-teman silahkan jawab mana huruf ain yang lebih tepat. Yang A, yang B, atau yang A atau yang B. Ya, yang A. Yang A, talpoliu. Yang B, talpoliu. Nah, kira-kira mana bunyi ain yang lebih sesuai bacaannya? Yang A atau yang B? Nah, kan kelihatan ya, yang jawab pada jawab B. Luar biasa, berarti teman-teman sudah bisa membedakan bunyi, mana bunyi yang benar, mana bunyi yang salah. Yang benar adalah yang B. Terasa nggak kalau bacaan yang A tadi, pilihan A tadi yang saya contohkan itu bukan huruf ain, melainkan hamzah. Talpoliu. Talpoliu. Beda nggak sama yang B? Talpoliu. Beda nggak bunyinya? Beda nggak? Nah, jadi teman-teman insya Allah dengan mengenal bunyi, teman-teman akan tahu bagaimana caranya berlatih. Tahu tujuannya, tahu bagaimana yang nggak boleh. Ya, oke. Itu kita baru bahas kesalahan poin 1. Itu baru kita bahas kesalahan poin 1. Paham sampai sini? Kita belum lanjut ke kesalahan poin 2. Pelan-pelan aja, step by step, nggak perlu tergesa-gesa. Ya, oke. Baik, saya izin lanjutkan lagi. Bismillah. Nah, jadi jangan sampai yang pertama ain kita tertukar dengan huruf hamzah, karena itu beda huruf dan itu kesalahan yang besar. Oke, kita lanjut lagi ke poin 2-nya. Ya, kita lanjut lagi ke poin 2-nya. Huruf ain berharokat ini, teman-teman sekalian, kesalahan yang berikutnya adalah suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Itu salah. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana bang? Sengau itu maksudnya apa? Sengau itu maksudnya jadi kayak bindeng. Kalau bahasa Sundanya itu ngirung. Jadi gini teman-teman, saya izin sampaikan kembali. Huruf ain itu kan tadi kita sudah ketahui ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan, tenggorokan bagian tengah. Ya, titik suaranya dari situ tuh awal mulanya. Dari tenggorokan tengah mengalir semuanya harusnya ke rongga mulut. Ya. Ke rongga mulut. Tapi masih banyak di antara kita yang melafalkan ain itu ketika ditekan dari bagian tenggorokan tengah, itu mengalirnya sebagian ada yang masuk ke hidung, ke rongga hidung. Itu jadinya sengau, jadinya bindeng, jadinya ngirung. Contohnya gimana bang? Contohnya gini ya. Misalnya, saya praktekkan nih kalimat ini lagi ya, biar pendek dan jelas. Perhatikan. Karena saya yakin di sini macam-macam, ya. Dominan pasti yang belum mengenal. Ya, gitu. Oke, perhatikan misalnya di sini, teman-teman sekalian. Ini contoh bacaan yang ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Perhatikan. Abidun. Abidun. Semestinya abidun. Abidun. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek huruf ain teman-teman ini masuk ke hidung nggak ya? Sengau nggak ya? Caranya mudah. Tadi sengau itu adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Maka pastikan ya bunyi ain teman-teman baik ketika ditutup hidungnya
baik ketika dibuka bunyinya tidak berbeda. Contoh. Terima kasih giftnya Kak Jusnari ya. Perhatikan. Bunyinya sama atau beda? Kalau bunyinya sama, berarti mau ditutup kayak mau dibuka kayak hidungnya, itu bunyinya nggak berubah. Karena memang tidak ada hubungannya ain dengan rongga hidung. Tapi kalau misalnya kita lafalkan ain itu sengau, jadinya gini. Nah, gitu. Kalau misalnya suaranya ketika ditutup dan dibuka berbeda, berarti terindikasi suara ain teman-teman ada yang melipir ke rongga hidung. Ya, huruf yang masuk ke rongga hidung itu cuma dua, huruf nun dan mim. Makanya huruf nun dan mim disebut dengan huruf gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Dengung itu suara masuk ke dalam rongga hidung. Paham sampai sini? Jelas nggak teman-teman? Pelan-pelan. Kalau belajar itu kenali pelan-pelan. Bukan cuman pengen asal cepat dan instan. Biasanya instan itu tidak sehat untuk kesehatan. Gitu ya. Jelas? Paham sampai sini? Oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca tapi abidun. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana caranya kita melatih agar huruf ain kita tidak masuk hidung? Caranya, yang saya praktekkan kepada diri saya, lafalkan huruf ain dalam keadaan hidung tertutup, lalu tekan huruf ainnya dari tengah tenggorokan. Ya, kalau ainnya tepat, dia nggak masuk ke rongga hidung, ketika ditutup, hidung kita nggak akan kerasa geli atau gatel. Tapi kalau ketika kita lafalkan latihan huruf ain dalam keadaan hidung tertutup, lalu kita rasain nih, ditutup, kerasa hidungnya tuh geter, gatel, atau geli. Nah, itu berarti indikasi ain kita masih mampet ke rongga hidung. Paham? Ya, jadi teman-teman latih pelan-pelan. Ya, oke, jangan sampai sengau. Pelan-pelan dulu nih. Kesalahan 2 terkait dengan ain jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Paham sampai sini? Bisa difahami sampai sini nggak teman-teman sekalian? Ya, oke, sip. Nih, sekarang kalau misalnya sudah mulai paham teman-teman sekalian, ya, oke, kita praktekkan di kalimat ini yang sering kali kita baca, baik pada surah Al-Falaq ataupun ketika kita membaca isti'adzah. A'udzu. Ya. Nah, kira-kira teman-teman, ain mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Ingat clue-nya tadi apa? Kesalahannya jangan sampai sengau dan masuk ke dalam rongga hidung. Oke, kita mulai. Yang A. A'udzu. Yang B. A'udzu. Yang A. A'udzu. Yang B. A'udzu. Nah, kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Monggo dicek ya dan dijawab. Tuh, teman-teman yang di kolom komentar ya, dominan menjawab yang B. Dan Masya Allahnya memang yang B yang lebih tepat. Teman-teman sudah pada bisa membedakan, tinggal nanti perbanyak latihan ya. Pintu awal teman-teman bisa melafalkan huruf dengan tepat, mengenal bunyi. Kalau nggak kenal bunyi, bagaimana teman-teman ingin mengejar bunyi yang tepat? Nah, yang satu salah kenapa? Karena ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Sengau dia. Harusnya ya. Bisa bedakan Ustadz, tapi prakteknya agak susah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Gitu. Karena gini teman-teman, belajar Al-Quran itu ya, di rukun yang dijelaskan dalam matan Samandudia, teman-teman sekalian, itu ada 5 rukun rukun mencapai tajwid. Apa? Makhraj, kadzas sifat, yaitu belajar sifat huruf, makhraj sifat, ini teori semua nih. Yang ketiga apa? Tsumma ahkam, hukum tajwid. Baru yang kedua, keempat dan kelima apa? Yang keempatnya riyadhah, latihan. Baru yang kelima apa? Talakikan kepada guru-guru yang mutkin. Talakikan itu diperdengarkan. Nah, jadi teori juga tetap harus teman-teman ketahui. Gak hafal istilah gak apa-apa, tapi paham kaidah. Gitu ya. Jadi jangan sengau.
a'udzu, tapi a'udzu. Nah, gitu. Faham? Jelas? Satu lagi deh. Nah yang ini ya. Mana ain yang lebih tepat? Clue-nya masih sama ya. Jangan sampai masuk ke rongga hidung atau sengau atau ngirung. Oke? Sip, kita mulai. Yang A, an-na'imi. Yang B, an-na'imi. Nah, kira-kira mana bacaan yang lebih tepat ainnya? Clue-nya jangan sampai sengau ya, itu clue-nya. Yang A atau yang B? Kita lihat jawaban sekarang. Dominan menjawab yang A. Barakallahu fikum teman-teman, pada pinter ini mah. Ya, teman-teman ada yang menjawab A, yang baru belajar langsung benar ada? Boleh komen saya. Yang menjawab benar tadi komen menjawab A, yang baru pertama kali belajar boleh komen saya. Boleh komen saya. Baru pertama kali belajar di live ini boleh komen saya. Yang komen saya dan tepat jawabannya tadi A. Nah, kenapa teman-teman bisa lebih tepat dalam menjawab dan membedakan? Karena teman-teman dikenalkan dulu bunyinya sejak awal. Dikenalkan ta'arufan dulu, bunyi yang salahnya gimana, bunyi yang benarnya insya Allah seperti apa. Dikenalkan dulu sehingga ketika kita coba uji, teman-teman sudah bisa membedakan. Itu harus teman-teman syukuri dulu. Ya, oke lagi ya. Sekarang berarti saya izin ulas sedikit sebelum kita lanjut ke kuis berikutnya. Jadi ain berharokat itu yang pertama jangan berubah jadi hamzah. Yang kedua jangan sampai ain ketika berharokat itu masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau, sehingga ngirung, sehingga bindeng. Oke, dua kesalahan ini sudah bisa difahami teman-teman? Dua kesalahan pada ain berharokat. Bisa difahami atau tidak? Nah, boleh komen dulu ya, bisa difahami atau tidak? Bisa? Alhamdulillah. Oke. Kalau bisa, sekarang pertanyaannya begini. Ya, misalnya saya oke, yang ini ya. Dalam penggalan kalimat yang terdapat di Quran surah Al-Qari'ah ayat kelima, di situ ada ain. Kira-kira mana huruf ain yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Sekarang ada 3 pilihan. Kalau tadi cuma 2, sekarang 3. Konsentrasi. Ya, yang A. Kal'ihni. Yang B, kal'ihni. Yang C, kal'ihni. Kira-kira mana ain yang lebih tepat? Yang A, kal'ihni. Yang B, kal'ihni. Yang C, kal'ihni. Kita lihat ya, jawaban terbanyak adalah di kolom komentar. Nih, saya tunjuk di bagian ini ada tulisan terbanyak dikirim. Yang A, yang B, yang C. Yang B ya. Yang B ya, barakallahu fikum. Jawaban yang tepat di antara 3 pilihan tadi adalah yang B. Pada pinter. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Kenapa yang A salah? Sekarang pertanyaan berikutnya belum selesai. Saya butuh alasan. Takutnya teman-teman jawabannya saling mengikuti nih. Sekarang yang A, alasannya kenapa yang A salah? Kal'ihni. Kenapa pelafalan yang A salah? Pelafalan yang A salah karena huruf ainnya sengau. Huruf ainnya ada dengungnya. Huruf ainnya bindeng. Huruf ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Nih, saya baca slow motion. Itu masuk hidung, nggak boleh ya. Lalu yang C, kenapa ainnya salah? Yang C ainnya salah karena bukan ain yang kita baca. Kalau yang C itu betul-betul jadi hamzah. Kal ihni, itu betul-betul hamzah, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu harus tetap jadi ain. Maka bunyi yang tepat yang B, tidak jadi hamzah tapi juga ainnya tidak sengau. Kal'i. Kal'i baru sambung ke H. Kal'ihni. Kal'ihni. Kita detilkan pelan-pelan bunyinya ya.
Biar teman-teman tuh betul-betul kenal. Ya, kan kalau teman-teman cuman asal kenalan, nanti ketika kita mentreatment seseorang itu bisa salah treatmentnya, betul nggak? Kita belum tahu sifatnya gimana, asal bercanda aja, ternyata orangnya seperti ini. Salah treatment kan, sama huruf juga. Kalau cuman asal kenal fisik, kenal bentuk, nggak tahu sifatnya, nggak tahu rumahnya di mana, ya, nggak tahu makrojnya di mana, salah pelafalannya. Karena kita nggak kenal. Ya, paham sampai sini? Oke, sip. Itu kita belajar setengah jam baru ngebahas ain harokat. Mau cukup sampai di sini, atau kita lanjutkan masuk ke ain sukun juga? Ya, mau ain harokat aja cukup sampai di sini, atau kita lanjut ke ain sukun? Lanjut. Oke. Tapi sepakat ya, sambil teman-teman perhatiin saya, kalau teman-teman ada yang lagi santai jari jemarinya, saya cuma minta satu, tolong dibantu ketuk-ketuk layar HP-nya santai aja, nggak usah kenceng-kenceng biar nggak pegal, biar nggak cangkel kalau bahasa Sundanya. Boleh? Boleh ya? Boleh kita bergerak bersama ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ain sukun. Kalau tadi ainnya ain harokat, halaman 10. Sekarang halaman 11. Masih yang pasti dari buku saya ya. Yang sudah punya buku saya tolong dibuka sekarang masuk ke halaman 11-nya. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun sama nih di poin 1. Apa? Tapi kita bahas ulang ya. Karena keadaannya berbeda. Walaupun kesalahannya sama tapi bentuk bunyinya harus tetap kita kenali. Di kesalahan satu ini ain sering kali tertukar dengan huruf hamzah sama. Ya. Gitu. Kesalahannya tadi karena makrojnya teman-teman salah nekennya. Kalau hamzah di pangkal tenggorokan, kalau ain di tengah tenggorokan. Ya. Jadi pastikan huruf ain itu harus sedikit mengalir. Ya, jangan sampai terputus. Nah, inilah yang membedakan ain dengan hamzah. Kalau hamzah teman-teman, dia sifat suaranya terputus. Kalau ain, sifat suaranya mengalir sedikit. Kita bisa kenali dari sifat nih, perhatikan. Kita izin masuk ke sifat huruf ya. Nah, sifat huruf ain, perhatikan, dari segi suara ada di poin kedua. Coba kita baca apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah tawassut. Oke, tawassut itu apa teman-teman sekalian? Tawassut itu artinya pertengahan suaranya. Pertengahan tuh berarti di tengah-tengah antara mengalir banget sama tertahan, terputus. Nah, ain itu nggak terputus, nggak betul-betul mengalir, tapi ada sedikit mengalir. Gitu. Makanya namanya tawasud atau nama lainnya bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Gitu ya. Oke, kata Imam Ibnu Jazari, ya. Gitu. Jadi di pertengahan suaranya. Oke, sedangkan kalau kita lihat cek halaman hamzah di buku saya, kita lihat sifat hamzah. Sifat hamzah dari segi suara itu namanya syiddah. Tertahan suaranya, beda kan? Hamzah sama ain. Nah, kalau kita nggak kenal sifat, kita nggak akan tahu. Nah, sekarang kita praktekkan. Teorinya udah dapat nih. Kita praktekkan bunyinya. Nih, praktekkan bunyinya gini. Tadi berarti ain ketika sukun jangan sampai terputus. Apalagi jadi hamzah. Contoh. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Minimal 17 kali kita baca dalam keseharian kita. Minimal 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnah berarti bisa lebih. Rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat kalau nggak ada al-fatihah. Nggak ada al-fatihah di sini bukan hanya sekedar tidak dibaca, tapi tidak diindahkan kaidah bacaannya. Khususnya kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, contoh di sini. Di sini huruf ain sukun. Jadi bunyi antara bunyi ain dengan bu setelahnya nggak boleh ada jarak di antara mereka. Nggak boleh ada jeda hening di antara mereka. Kalau ain, budu, budu, beda nggak bunyinya? Teman-teman, beda tidak bunyinya sahabatku, kawan-kawanku yang saya cintai semuanya karena Allah? Beda? Bisa dibedakan dulu. Ini penting teman-teman bisa membedakan nih. Beda. Seriusan bisa dibedakan. Oke. Oke. Kalau gitu saya butuh pembuktian. Saya butuh pembuktian. Perhatikan di kalimat yang saya tunjuk. Ya, di Quran surah Al-Kafirun ayat kedua. Di sini ada huruf ain sukun. Tolong cross check bacaan saya.
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman sudah mengenal bunyi benarnya. Bacaan yang tadi, insya Allah ainnya benar. Ya, oke itu tin, yang B nikmatin. Mana huruf ain sukun yang lebih proporsional bunyinya? Silakan. Yang A atau yang B? Tuh, udah pada bisa ngebedain teman-teman pinter, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak boleh putus begitu. Ni'matin, bukan nikmatin. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Jadi kesalahan poin satu di huruf ain sukun itu sama kayak ain harokat, hamzah tertukar menjadi hamzah. Gitu. Praktek bunyinya sudah kita kenalkan, ya. Tapi kita masih sekarang lanjut di poin satu lagi, ya. Apa? Orang banyak yang sudah melafalkan ain sukun dengan tepat, ya, nggak jadi hamzah. Tapi sifatnya masih terputus. Contoh di kalimat yang ini lagi ya. Perhatikan. Banyak juga yang dia melafalkan ain sudah jadi ain. Kalau tadi kan ainnya betul-betul jadi hamzah. Kalau sekarang tidak tertunaikan sifat mengalir sedikitnya itu. Contoh. Boleh komen saya? Nah, itu juga nggak boleh. Tapi tidak separah yang tadi. Kalau yang tadi kan betul-betul nikmatin jadi hamzah. Yang ini sudah lebih oke, tapi tinggal tunaikan sifat ainnya, yaitu dialirkan lagi sedikit, jangan dihentak bunyi ainnya. Nikmatin, tapi diantar bunyinya. Nia, nia, ni'matin, ni'matin, ni'ma, bukan ni'ma. Paham? Paham nggak? Oke, ya, paham gak nih teman-teman? 2.200 orang malam-malam berkumpul belajar Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah. Ajib nggak tuh? Allahu Akbar. Oke, paham ya? Saya nggak akan langsung lanjut. Kuis dulu. Kalimat ini, ya, bacaan ain sukun saya sudah benar atau belum? Kalau benar, komen benar. Kalau salah, komen salah. Ya, lamu. Ya, lamu. Ya, lamu. Nah, bacaan yang barusan itu udah ain. Tapi teman-teman tetap bilang saya tadi salah. Salahnya apa? Padahal kan gak jadi hamzah. Kan kalau jadi hamzah mah ya lamu. Tapi saya tadi udah jadi ain. Ya, itu udah jadi ain. Ya, ya, ya lamu. Kenapa masih salah? Karena ain sukunnya tertahan suaranya, terputus dengan huruf lamnya. Harusnya sedikit mengalir karena tadi sifatnya tawasud. Pertengahan suara atau bainiyah di antara mengalir dan tertahan sedikit mengalir. Jadi bunyi yang insya Allah yang tepat adalah ya la. Diantar ya bunyinya ya. Ya la. Ya lamu. Ya lamu. Bisa difahami? Bisa dimengerti? Paham? Tuh, oke. Jadi poin satu bisa difahami ya. Yang pertama di poin satu sebenarnya ada dua. Jangan betul-betul jadi hamzah sukun. Yang kedua, sudah jadi ain tapi jangan sampai terputus. Intinya ain tidak jadi hamzah dan harus sedikit mengalir suaranya. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Poin 2. Ketika kita melafalkan huruf ain sukun, jangan sampai menambahkan suara tambahan. Suara tambahan apa, Bang? Suara tambahan berupa pantulan. Itu adalah hal yang keliru. Hah? Maksudnya memantul gimana, Bang? Begini. Kembali lagi ke kalimat surah Al-Fatihah. Ini soalnya Al-Fatihah kita nih, rukun dalam sholat nih. Ya, siapa yang masih membaca seperti ini? Na'budu. Na'budu. Na'budu.
Kalau masih ada boleh komen saya. Kalau masih ada boleh komen saya. Na'budu. Boleh komen saya, silahkan. Masih banyak ternyata sahabatku. Itu tak boleh ya. Lah bang, tadi tuh saya baca kayak begitu karena pengen mengalirkan suara ainnya. Iya, mengalirkan bukan memantulkan. Karena gini loh teman-teman, semuanya tertera jelas di buku ya. Dibuka halaman 9. Nih, kembali lagi ke sifat huruf ain, kenali betul-betul. Ain itu punya 5 sifat. Nih, 5 sifatnya kurang lebih seperti ini. Dan kita lihat. Sifat ain dari poin 1 sampai dengan 5, ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Kolkolah itu memantul. Kan nggak ada ya? Nah, maka jangan sampai ngaku-ngaku ain itu punya kolkolah. Nggak boleh dilafalkan kolkolah. Ya, oke. Nah, gitu ya. Ingat, huruf kolkolah ada berapa huruf kolkolah? Kolkolah cuma 5 huruf. Dalam susunan kalimat yang sering kita kenal apa? Baju di toko. Ya, oke. Abe, aje, ade, alpo, alko. Gitu ya. Tapi ain gak termasuk di dalamnya. Maka jadi jangan sampai dibaca na'budu. Tapi na'bu. Na'budu. Gimana caranya agar ainnya nggak mantul? Jangan dilepas makhraj ainnya. Tekan terus sampai teman-teman, abang kakak, ayah bunda sekalian sesaat akan melafalkan bu, baru rilekskan tengah tenggorokan, baru lafalkan bu. Tapi kontraksikan terus huruf ain kalau misalnya belum akan melafalkan bu, biar bunyi ainnya nggak ada na. Itu karena ainnya bunyi makhrajnya dilepas sama teman-teman di nah. Ini kalau masih mau lanjut, komen lanjut ya, sambil bantu tap layarnya ya, kalau teman-teman support live kita ya. Allahu Akbar. Apa? Ain sukunnya. Terima kasih Bunda giftnya Bunda Nurija. Terima kasih, berkah selalu. Oke, perhatikan. Di kalimat ini berarti mana bacaan yang tepat? Clue-nya tadi apa? Jangan sampai ada suara tambahan di huruf ainnya, alias memantul. Kita mulai. Ya. Yang A. Yang A. Mim ba'di. Yang B. Mim ba'di. Nah, kira-kira mana bunyi ain sukun yang terhindar dari clue yang tadi kita sampaikan? Yang A atau yang B? Tuh, pada ajib luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Yang tepat, insya Allah adalah yang A ya. Pada pinter begini mah atuh luar biasa ya. Ya, kenapa yang B kurang tepat sahabatku? Kenapa yang B kurang tepat sahabatku? Karena sebagaimana clue yang tadi kita sampaikan, bunyi ain sukunnya ada anaknya di ujung, ada mantulnya. Mim ba'di. Tidak, tapi mim ba'di. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ih, Masya Allah, ajib benar. Ya, gitu. Faham dua kesalahan ini, faham? Faham dua kesalahan ini? Lanjut lagi kesalahan terakhir di ain sukun, lanjut. Lanjut lagi boleh? Oke, insya Allah saya bantu. Ya, ain sukun, kesalahan poin 3-nya apa? Menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Nah, oh bang, tar dulu, berarti huruf hijaiyah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Betul, sahabatku sekalian. Lah, taunya dari mana? Nah, teman-teman yang sudah punya buku saya kan ada halaman awal setiap huruf itu ngajak teman-teman untuk ta'arufan. Halaman perkenalan. Nah, teman-teman kenali, kalau ada huruf hijaiyah yang dia punya tulisan tarkik seperti ini, berarti huruf tersebut adalah muraqqaqah. Apa? Artinya menipiskan atau dibaca dengan tipis, yaitu suara yang ringan. Gitu teman-teman. Cirinya
huruf tipis itu apa? Cirinya huruf tipis itu poin ketiga nih. Huruf ain punya sifat namanya istifal. Nggak perlu dihafalkan istilah, tapi artinya apa? Terhampar pangkal lidah. Nah, terhampar pangkal lidah itu apa? Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Yang disebut dengan pangkal lidah, kalau kita ibaratkan ini lidah kita, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, ini pangkal lidah. Nah, pangkal lidah huruf tipis harus datar begini. Jangan sampai tiba-tiba naik begini. Oh, dia jadi huruf tebal dong. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nih, mau nggak kita praktekin? Bunyinya gimana, Bang? Ah, teorinya sudah tuh. Sekarang bunyinya ya. Kita latihannya ya. Oke, perhatikan. Nih, misalnya masih di kalimat ini deh. Ya. Jangan sampai kita baca bunyi ainnya macam ini. Na'budu. Iyyaka na'budu. No. Tapi na'budu. Beda nggak bunyinya antara na'budu dengan na'budu?